sesi selanjutnya yaitu diskusi. Monggo sahabat-sahabat yang dari taklet disemangatkan baik dalam materi yang baru saja dijelaskan ataupun materi yang lain yang mungkin di dalam sebelum berangkat tadi sangat luar kapoliki. Jadi seperti itu. Monggo silakan apabila ada tidak banyak karena sudah malam kira-kira 1 atau 2 saja pertanyaan. Monggo silakan yang lebih dahulu. Monggo silakan Pak. 1 maju. Biasa jam 12 kok. Saya ranting. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Romo Kiai salam aktif dari Romo Kiai Azizi Nasuba dan kemudian kalian sudah berubah dari kalian senior Aswara Asar sekecamatan Sumber. Bagi takut Pak Kiai ini kalau berpikir tentang khilafah tadi, khilafah sama khalifah itu kalau dalam surat Al-Baqarah yang 30 itu ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam itu kan ada dialog antara malaikat dengan Gusti Allah yang bunyinya wa idza qala bismillahirrahmanirrahim wa idza qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah qala wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah itu di surat Al-Baqarah yang 30 ada dialog wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya ketika maksudnya itu Allah itu di sini telah menjadikan fil ardi di bumi ini khalifah. Nah itu yang dimaksud dalam khalifah ini ada beberapa tafsir, ada tafsir Al-Baghawi itu dari Ma'alikul Tanzil fit tafsir wa ta'wil itu Nabi Adam. Nah disebut khalifah itu adalah Nabi Adam. Dalam kata saya cari-cari itu khalifah itu bisa dikatakan pengganti atau wakil Pak Kiai. Berarti kan kalau di dialog antara malaikat sama Gusti Allah itu kan di malaikatnya tidak apakah tidak ininya tidak takut atau ibaratnya itu nanti kalau ada rusak atau di bumi ini ada rusak atau seperti apa terus akhirnya Allah hanya aku yang lebih mengetahui dari siapapun. Nah seperti itu. Nah di sini Allah menjadikan kita atau menjadikan Nabi Adam itu sebagai khalifah. Nah khalifah itu bisa dikatakan kalau pengganti atau wakil dari Allah untuk menjaga kedamaian atau khalifah pemimpin di bumi. Nah otomatis kan di sini khalifahnya itu dari Adam sampai anak cucu Adam sampai kita, berarti kan sebagai pribadi masing-masing itu sudah menjadi khalifah atau pemimpin dari diri sendiri untuk menjaga hawa nafsunya. Nah di sini perbedaannya itu antara khalifah sama khilafah. Nah itu seperti apa ini? Aku nanti ibu awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan. Betul. Yang dari sana ada apa? Ada apa yang dari belakang? Nanti saya dikira diskriminasi sebelah barat nanti kalau di belakang. Yang sebelah timur senior sing memang memberikan kesempatan bagi junior atau ya memang ya rasa-rasa nakal berjudi. Halo, betul? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku Kiai tentang kita semua ketahui bahwa Ansor ini kental tentang berpolitikannya. Pokoknya ngomongnya Ansor itu koyo kan apa tentang politik. Bahkan di PKB kita kemarin
itu kan ada pemateri yang memaparkan bahwa ada banyak bupati di provinsi Jawa Timur itu jumlahnya Ansor, kader Ansor. Nah, kaitannya kali untuk melindungi agama tadi diperlukan pemahaman ilmu yang mendalam. Sedangkan ketika kita sibuk berpolitik, kita lupa bahwa Islam ini pernah melahirkan cendekiawan yang luar biasa. Ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Sina dan sebagainya. Karena dulu Islam itu memang getol mendalami ilmu menang, tapi sekarang kita disibukkan dengan hal-hal yang berbau politik. Nah, pertanyaannya, menurut panjenengan, gerakan apa yang saat ini paling urgent dilakukan gerakan pemuda Ansor? Apakah domain ini naik, maksudnya yo sampai politik naik dengan jadi mulai diberi jabatan kan enak. Nah, kalau ini kan enak, kita menyampaikan bahwa itu mau dalam dia itu dia itu luar biasa. Itu pertanyaan kami juga. Tapi kalian tentang sujud Pak Yai, menurut diucap jangan itu hakikatnya kalau sejati sujud itu nopo. Kok ngasih idola kalau sujud itu matur bahwa hakikatnya itu sujud. Bahkan Musbah sendiri pernah bahwa sujud itu bagian yang paling membahagiakan. Jadi sujud itu nopo sejati lewat Pak Yai. Oke, kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh langsung dijawab. Sesuai pertanyaan dulu. Al-farqu bainal khalifah wal khilafah naisim fa'il dan masdar. Khilafah yakhlufu khilafatan. Lafaz-lafaz yang digunakan makna imarah, makna wilayah, makna pekerjaan, profesi itu digunakan bahasa fi'alatun walima sotiri awjanun ubaidullah wali surasi ma'udun dakhola pakun abdulun ma'udun wa'alatun fi'alatun. Nah nikah fi'alatun nikah adalah masdar kiasi untuk lafaz-lafaz yang satu digunakan makna imarah, berarti kekuasaan. Nah, khilafah itu artinya kekuasaan. Satu juga nih. Tapi saya kholafan itu beda mana ya? Ganti bisa. Terus seperti wilayah, kekuasaan, imaroh, kekuasaan, profesi seperti tijaroh, perdagangan, sinaah, pertukangan, siroah, pertanian, dan lain sebagainya. Lafaz-lafaz yang digunakan macam alatun ini maknanya ke sana. Khalifah itu isim fa'il, berarti menunjukkan arti subjek, pelaku. Nah, cuman makna khalifah itu bermacam-macam. Yang aslinya makna pengganti, wakil. Makanya saya katakan sebenarnya DPR itu wakil, khalifah itu juga wakil yang mestinya tasarruful imam manutun bil maslahah. Harus sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Wakil itu mestinya di bawah yang mewakilkan karena buruh, karena khodim, tapi malah justru merasa lebih menguasai kepada yang diwakili. Ini yang salah kaprah ini. Dan mestinya kabeh itu wakil bupati ya di bawahnya bupati, tunduk kepada bupati. Wakil presiden ya tunduk kepada presiden. Wakil rakyat enggak tunduk dengan rakyat, menguasai rakyat. Ini yang salah. Tapi yang dimaksudkan di dalam firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu Nabi Adam. Nah, yang dikehendaki Adam dan anak cucunya ini sebagai pengganti Allah. Pengganti Allah itu bagaimana? Ini khalifatullah.
Nah, khalifatullah itu bagaimana? Apa yang telah dilakukan manusia ini sebenarnya hakikatnya yang melakukan Allah. Makanya kalau kamu dicaci maki oleh seseorang yang menyaki maki itu Gusti Allah, bukan orang itu. Karena apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sing ndadekno kamu niku Gusti Allah, sing ndadekno pekerjaanmu niku Gusti Allah. Kalau kamu memahami yang semacam itu, berarti kalau kamu dikasih rezeki oleh orang, sebagai rezeki itu Gusti Allah, dia hanya sebagai wakil, sebagai pengganti dari Gusti Allah. Karenanya kita diperintahkan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Allah akan memberi makan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Bukan berarti langsung Allah memberikan beras, enggak. Yo, kita sebagai orang yang mampu diperintahkan untuk jadi khalifatullah, memberikan kepada orang fakir, orang miskin. Makanya sebagaimana yang ada di dalam surat Yasin, wa idza qawaku tentang masalah katakan qalu anutimu mallau yasha'u at'amah mallau yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Ketika diperintahkan untuk memberi makan, orang-orang kafir mengatakan anutimu mallau yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Apa saya harus memberi makan kepada orang-orang yang andai kata Allah mengendaki kasih makan bisa? Kenapa saya harus memberi makan? Kalau dia tidak dikasih makan oleh Allah, berarti memang tidak dikasih makan, tidak perlu saya kasih makan. Nah, ini yang tidak paham dengan bahwa dia itu adalah sebagai khalifah. Bukan khalifah ini sebagai pimpinan. Memang ada khalifah sebagai pimpinan, yaitu menyampaikan hukumnya Allah, tapi bukan khalifah yang ada di dalam sistem pendidikan. Qadi itu khalifah. Siapapun yang memberikan hukum pada Allah di situ disebutkan ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Kamu saya jadikan khalifah, orang yang memberikan hukum di atas bumi, maka hukumilah manusia dengan hak. Qadi itu juga khalifah. Tapi kalau khalifah yang bermakna arti presiden, memimpin orang seluruh dunia, ini memang ada. Jadi itu dimulai dari Abu Bakar. Abu Bakar itu mengatasnamakan khalifatun Nabi, khalifah kanjeng Nabi, khalifah ke khilafah nubuwah, bukan khalifatullah, khilafah nubuwah. Kemudian kalau Sayyidina Umar tidak mengatakan khalifah, tapi Amirul Mukminin imarah. Ya padha wae imarah ya kekuasaan pemerintahan. Sayyidina Ali imamah. Nah, bukan imarah tapi imamah. Berarti konsepnya memang tidak sama. Berarti itu masalah istihadiyah. Kalau cuma yang saya tanyakan antara khalifah dengan khilafah, khilafah itu masdare, khalifah itu isim fa'ile, khalifah itu pelakune, khilafah itu pekerjaan profesinya, hanya itu saja. Nah, kalau kanjeng Nabi memang bisa menjadi khalifatullah, itu bukan kanjeng Nabi, khalifah kanjeng Nabi. Kenapa? Karena kanjeng Nabi man lahu yasatun amatun fid dunya wal akhirah, mempunyai hak itu mengatur tentang masalah dunia dan urusan akhirat. Sebab kanjeng Nabi dibimbing, diawasi dan ditegur oleh Allah Ta'ala, sehingga kalau ada kesalahan sedikit saja langsung diluruskan oleh Allah. Contoh kebijakan kanjeng Nabi memperbolehkan orang-orang munafik tidak ikut perang dikarenakan alasannya dia itu sakit, alasannya tidak ada nafkah dan lain sebagainya. Oleh kanjeng Nabi dipersilakan. Tapi setelahnya dipersilakan oleh Allah ditegur. Afallahu an kalimatin talahum hatta yatabayyana alladziina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Ya si sepura Muhammad kamu oleh Allah gak masalah, karena memang kamu tidak tahu. Tapi kenapa? Lima azin talahum, kenapa kamu izinin mereka sebelum kamu jelas-jelas mengetahui? Lagi nek sing negor nek sing ngelingno kanjeng Nabi bisa. Ketika ada kebijakan, ada permasalahan,
seperti Ammar bin Yasir nyembah berhala. Semuanya orang akan mengatakan bahwa Ammar bin Yasir kufur, sebab dia itu mendahulukan urusan pribadi alias menjaga nyawanya daripada agama. Karena Ammar bin Yasir tertangkap oleh orang kafir, diperintahkan nyembah berhala, kalau tidak akan dibunuh, dan ayahnya sudah dimutilasi. Dia nyembah berhala, rame. Nah, Kanjeng Nabi langsung mendapatkan telepon dari Allah, langsung diingatkan oleh Allah. Jadi ku illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, bisa. Tapi lah saat ini jadi khilafah ngurusi dunia akhirat, terus mari ngoten sing ngatur sing ngilingno sapa? Gak bisa. Wong Gusti Allah ya ora iso mudhun ora turun lagi langsung memberikan komunikasi, enggak akan seperti itu. Malaikat Jibril juga enggak akan datang. Kalau Kanjeng Nabi ada masalah langsung datang. Lah ini bisa jadi khilafah, khalifah. Nah, kalau sekarang ya tetap ada yang mengingatkan yang dideknen, yaitu DPR, MPR. Kalau demikian berarti konsepnya bukan khilafah, tapi konsepnya adalah republik, karena ada DPR, ada badan ahli syura, ini ku majelis syura itu yo DPR atau MPR. Dan itu dimulai oleh Sayyidina Umar ketika akan mengangkat Sayyidina Utsman, mengangkat 6 orang dijadikan DPR dan MPR untuk memilih presiden setelahnya Sayyidina Umar. Dan itu juga dipakai di Indonesia tahun kemarin. Tahun kemarinnya itu waktu zaman itu kan yang dipilih oleh rakyat, dan itu sesuai dengan konstitusi di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang 45 Pancasila. Jadi dalam Pancasila sila yang keempat, yang itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Tapi kenyataannya sekarang dipilih dengan langsung. Nah, ini di amandemen kalau zaman Amin Rais jadi MPR yang dibalani. Nah, ini yang ini kok waktu itu kan Amin Rais ini kena setelahnya Gus Dur kan waktu itu. Waktu Gus Dur masih dipilih MPR, dan waktu Gus Dur itu MPR, ketua MPR Kang Amin, yang akhirnya sekarang menjadi gelandangan ini. Paham ya, khalifah karo khilafah. Kemudian masalah politik, tugas Ansor, Rijalul Ansor. Rijalul Ansor ini orang beda nggih, Ansor karo Rijalul Ansor beda nggih. Rijalul Ansor ini kader-kader Ansor yang memang berbasis dari pesantren, berbasis dari agama, yang memang dikader nanti akan mengurusi di dalam kiai ini Ansor. Jadi itu soal kesuriaan, tentang kekiaian. Makanya yang perlu dipahami itu tentang keislaman yang ala Indonesia. Bagaimana Islam yang sebenarnya, bagaimana cara menyebarkan Islam, bagaimana cara mengembangkan agama Islam, itu Rijalul Ansor. Bagaimana dengan Ansor kan itu kan. Juga bagaimana kalau Banser. Jadi harus bisa bedakan sampai antara Rijalul Ansor dengan Ansor. Maaf, yang pertemuan di sini ini bukan Ansor tapi Rijalul Ansor. Jadi pengkaderan masalah kiai. Pengkaderan masalah kiai. Ya terus terang yang diharapkan ya untuk meneruskan kekiaian ini, ya sampai semuanya ini kemudian kayak awal-awal itu setuas kasus mata jam. Kemudian di dalam masalah politik, karena menjadi kekuasaan itu senang katanya tadi, enak dalam tinggal enaknya itu dari sisi apa kayak menentok. Kalau kita enaknya di dalam mengembangkan agama, ya tidak masalah. Bahwa sekarang menurut program PBNU, NU tidak mengurusi politik, bukan organisasi politik, tapi organisasi keagamaan. Sehingga silakan kita masuk di dalam berbagai macam jalan politik, tapi yang menguntungkan kepada NU. La tadkhulu min babin wahid wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah.
Karena kalau nanti kita hanya satu PKB tok, orang-orang anak-anak Ansor gak punya stand, gak punya tempat. Kalau rebutan bolongnya diri, dan akhirnya pada gak dapat apa-apa, gak dapat apa-apa. Nah, kemudian dan juga akhirnya orang-orang NU ini akan dijauhi oleh partai-partai lain. Orang-orang NU yang ada di partai-partai lain tidak mau mendekat kepada NU dikarenakan NU memihak satu partai. Maka sekarang dipersilahkan sudah nggak usah ngurusi NU sana, tapi kita mengakomodir semuanya orang-orang NU yang ada di partai-partai silahkan, tapi jangan sampai NU dibawa ke partainya, tapi coba NU kan partainya. Sabtu kemarin lusa bukan Sabtu sampai kemarin tuh waktu kaunya ibunya Yai Marzuki Mustamar saya diundang, ditemukan dengan para parpol-parpol yang sing PAN, yang sing PKS, tapi orang-orang NU. Jadi disuruh natar ini bagaimana gini ya? Jika apa-apa masih PKS, cuma pesan saya jangan sampai meng-PKS-kan NU, tolong. Tapi NU kan PKS. Nah, itu penting kalau cerita. Nah, termasuk sebelum itu pas hari Kamisnya itu saya ketemuan Ansor. Ansor Blitar. Terus dia itu terus malamnya baru dari Lirboyo, ibunya wafat nih kok. Terus capek-capek ini pada didok-dok kayak. Akhirnya saya suruh masuk gitu. Jadi ini nang masyarakat dari wong NU niku harus wis gak enek kudu gak oleh mencegah kesel ya kudu tangi ngoten. Karo itu terus ngapunten ya iku gak iki masalah penting, masalah mendesak wonten napa ngeten. Kula dikengken dadi caleg Perindo. Kan dadi caleg Perindo. Keputusannya hanya hari ini ketika 1 jam itu, tinggal setengah jam itu. Kalau niku dibeli terus kalian di Surabaya harus memberi keputusan. Kalau bingung pokoknya saat ini kalau perserah panjenengan. Kalau saya diperbolehkan saya akan masuk, kalau tidak boleh saya gak bisa masuk. Nah ini katanya melok nang Perindo. Terus tak kena ya. Kalau di situ ada kesempatan dan sampai dapat tempat yang strategis masuk. Nah PKB sampai nggak laku. Kalah kalau cacak kalau ini nggak dipakai. Ben masih dan Perindo pokoknya yang penting tempat Makomah Mahmudah apa pun. Masa nang PKS oleh Makomah Mahmudah silakan. Bisa nanti kita semuanya orang NU dikumpulkan dari beberapa partai jadi siji penak tentu. Nah, tapi ngeten iki PKB mesti boleh wah ini loh ini strategi NU dan program PP semacam itu. Jadi memang sengaja merangkul dari semuanya partai agar supaya NU tidak menjadi alat partai. Niki lek sing sampeyan akan masalah yang urgent untuk NU yang Ansor, tapi sampeyan nanti pertanyaannya yang urgent untuk Ansor tapi diarahkan di dalam politik jawabannya ngoten. Saya jawab sesuai dengan program PBNU. Nah, makanya sampeyan ikut partai mana saja silakan, tapi jangan jadi gedibal. Jangan jadi gedibal. Mau sama nang PKS jadi gedibal, wah itu mana? Karena dapat duit jangan, tapi harus mendapatkan Makomah Mahmudah. Dan insya Allah gampang di sana kalau Makomah Mahmudah, karena politik bukan urusan agama. Ini penting. Tapi ingat, jadi jangan sampai membawa NU ke sana. Nah, terus itu dibawa seret-seret. Nah, terus ini dia jawab. Tadi kalau di PKS silahkan, tapi jangan jangan PKS-kan NU, tapi NU kan PKS. Nah Perindo jangan
perindukan NU, tapi jadikan perindu atau NU kan perindu. Itu non Islam semakin Kristen Ben. Kalau kita menguasai kan lebih baik daripada kita dikuasai. Nah, ini strategis politik. Maaf, dalam waktu dulu ketika hari tanu niku anak wong Trenggalek niku bapak itu bendara NU. Pak Tanu niku bendara NU niku bendara NU Trenggalek dulu niku wong NU tulen. Nah, tapi murtad DNU. Kenapa kok murtad? Karena al-Islam ya'lullah alaih ketika bapak Islam anak Islam. Tapi kok DNU orang Islam ya berarti murtad. Lah cuma bapak mboke niku Cina. Pas pegatan dia milok mboke. Terus akhirnya dadi wong kaya ngoten. Kemudian pada waktu niku Mijak Pak Said Akil Mijak apa selalu bersamaan yang akhirnya Pak Said dibully entek-entekan oleh golongan sebelah. Padahal targetnya Pak Said juga ingin mengislamkan Haritanu karena ada nasab Islam. Siji. Nomor loro, TV itu yang menguasai Haritanu. Dan ekonomi di Indonesia niku yang menjadi penguasa ada 30 orang. Di antaranya Haritanu. Ini kan ya perlu di ngerti kalau ini yang dimaksudnya. Nah, inginnya itu nanti kalau kita kuasai, akhirnya nanti TV bisa dikuasai golongan kita, dimasuki kita, karena dia itu tidak ngerti urusan agama. Namun karena kita dibully terus, akhirnya kita sendiri pun menyerah. Sampai waktu itu Pak Said datang di Lirboyo dialog dan beliau mengatakan, saya silakan kepada Kiai, kalau Kiai mempersilakan saya untuk terus, apapun resikonya saya terus. Kalau di situ saya tidak terus, kalau tidak boleh dengan Pak Kiai, saya berhenti sekarang juga. Akhirnya Pak Said berhenti, akan berhenti. Apa yang terjadi? Pak Haritanu mati poli golongannya FPI dengan apa? Bersatu dengan mereka. Pada waktu itu seorang yang bully bisa. Karena memang saya tukang bully ini sing lakon, jadi nggak ada yang bully. Kita kan nggak tukang bully. Akhirnya apa? Yang terjadi TV seperti TPI yang sekarang itu menjadi MNC, MNC TV, terus kemudian RCTI, terus Pondok Pesantren Pati Apal, orang itu niku sing ngisi orang-orang jenggot-jenggot, orang-orang mereka. Wah, lu udah kesemudah terus kamu bengok-bengok. Nah ini gimana TV kok sing ngisi bengok-jenggot orang kita tidak bisa masuk. Nah kamu sendiri ketika tokoe masuk nang sana malah ngamuk-ngamuk ini gitu. Ini kerumusan politik semacam itu. Nanti kita cari makhluk untuk menguasai ke sana ini. Ya kita ini bukan ini campur orang kafir kan. Bersama orang kafir bukan berarti mencintai orang kafir. Itu saya ingat dengan pidato di Gus Dur di Jember. Ketika beliau itu cedek karo Murjani. Nah, wah niku sampai Murjani niku di dalam waktu muktamar Nahdlatul Ulama di Jogja. Nah, niku dikalungi. Nah, kalau dia dikalungi surban. Terus kiai mengatakan, walah masih dikalungi surban, kebu pada kebu. Kalau dia itu dikatakan, dia mengatakan, kalau saya dikatakan dekat kalau Murjani memang dekat. Tapi kalau saya katakan antek-anteknya Murjani, maaf, tunggu dulu siapa dia. Nah, orang itu kalau ingin menang akan mukul itu ya harus satu ring, jangan beda ring. Kalau beda ring nggak bisa mukul, harus satu ring. Ternyata tujuannya apa? Karena waktu niku dia digadang-gadang dari Pak Harto akan dijadikan wakil presiden. Wah, kalau Gus Dur langsung dirangkul. Dikatakan ini calon presiden. Dan orang-orang kan banyak nggak setuju dari ini. Nah, ini akhirnya ketika dicalonkan presiden Pak Harto ngamuk karena akan menyalonkan presiden. Akhirnya apa? Nggak jadi dijadikan. Itu politik ngoten niku, dia tuh kumpul di titik. Jangan terus kita gampang di era ini jangan betul.
Ini penting. Nah, ini kita berbicara politik. Apa maneh Gus Dur membuat agama baru. Wah ini kata ini ridho bidin kufur. Ridho bin kufur. Wah, antara orang yang mengatakan, "Nih Gus Dur itu siapa yang masuk Gus Dur ridho karo kufur." Tapi kita tahu waktu orang-orang Cina tidak boleh mengikuti agama lain hanya di 4/5. Akhirnya apa? Bukan Islam yang dipilih, dia mengikuti pada Kristen. Sehingga Kristen menjadi kuat, membuat rumah sakit dan sebagainya. Biaya dari Cina banyak sekali. Nah, tapi setelahnya dipecah, akhirnya Kristen kehilangan, menjadi berkeping-keping, menjadi minoritas kecil-kecil. Dan Gus Dur menjadikan orang-orang Indonesia di di Cina mendapatkan peluang yang besar, akhirnya bisa membuat menyebarkan Islam, bisa membuat masjid segalanya. Dengan katakan, kamu walaupun di Indonesia sudah saya kasih kesempatan, tapi kesempatan anak-anakku di sini, lo betul? Jadi angel, orang terus ngomong, wah, aku juga mau kafir, jangan. Lalu kadang-kadang saya itu heran, cinta dengan orang kafir, lu, gak cinta saniki lu, wong niku rabi karo kafir itu boleh karo manusia sunatun minanisa. Wong rabi niku lek gak cinta apa ya iso. Saniki wong rabi lek gak cinta, apa ya iso ngadeg. Nah, itu kan jenenge rabi ini yo karena ada hasrat, ada cinta. Tapi bukan karena dia kafir, tapi karena ada kecantikan dan sebagainya. Makanya ngefans kepada mereka itu gak apa-apa. Bukan karena kafirnya kan itu benar nih. Jadi tergampangan aja mau mel menjadi wong kafir gak oleh. Loh, kita gak mel lagi kafirnya, mel kepada dia karena punya kesekilan, punya kecantikan. Akhirnya mari dirapi orang apa sudah turunan. Nisai kok. Jadi ini di antaranya itu. Nah, kemudian yang terakhir sujud. Sujud itu mempunyai sejarah. Sejarah sujud ketika dulu orang-orang orang Arab, tongkatnya atau menundukkan wajah, menundukkan kepala itu lambang keasoran, lambang kehinaan. Sehingga kita waktu orang Arab itu ketika tongkatnya jatuh gak berani menundukkan kepala karena lambang keasoran. Sandalnya cepot gak berani dia itu turun ke bawah untuk memperbaiki karena lambang keasoran. Datang Islam, manusia harus merasa asor, harus merasa rendah, harus merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Maka harus menghilangkan kesombongan. Dalam rangka menghilangkan kesombongan ini ada beberapa mekanisme, ada kajian ilmiah yang disebut dengan cara tauhid, terus ada terapi. Terapinya bagaimana? Setiap hari kita dilatih untuk mengungkapkan rasa rendah di hadapan Allah, rasa tidak punya apa-apa, di mana anggota yang kita muliakan